Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat saya semua, sebagaimana biasa kita awali taklim kita dengan membaca ayat suci Al-Quran firman Allah. Hari ini surat Az-Zumar, surat ke-39. Kita akan membaca ayat 1 sampai 64 insyaallah. Kita mulai. Ibu bapak sekalian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَسُومُهُمْ السُّوءُ ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat saya semua, ayat 61 yang kita baca tadi, wa yunajjiyallahu alladziina ittaqaw bimafazatihim, itu menjelaskan kepada kita kemenangan yang sejati itu adalah ketakwaan. Maknanya seperti hari ini kita nggak mungkin mengalahkan Yahudi, nggak mungkin mengalahkan Israel. Apapun mereka unggul, kita hanya bisa mengalahkan dengan ketakwaan. Dan itu yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Palestina.
Ketakwaan yang mereka tunjukkan adalah mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, ini memang persoalan yang bagi sebagian kita pada umumnya ini sulit dipahami. Ya, sulit dipahami. Itu yang terjadi. Kita sering mendengar kisah-kisah teladan, ada orang yang ketika meninggal itu tersenyum. Ya, ketika meninggal itu tersenyum. Termasuk jasadnya itu berbau harum. Sampai setelah dimakamkan itu sudah bertahun-tahun jasadnya masih utuh. Mudah-mudahan guru kita, bapak, ayah kita, sahabat kita, Bapak Haji Samsudin Hamidi pun demikian. Beliau syahid. Kita pahami aja perjalanan yang beliau lakukan itu adalah untuk silaturahim, untuk ibadah, tidak untuk ke kafe, untuk ngopi, tidak, naudzubillah. Dan Allah ambil. Jadi orang meninggal itu, kata para ulama itu, ketika dicabut nyawanya itu sakit. Rasulullah pun mengatakan itu. Maka Rasulullah meminta kepada Allah rasa sakit itu dipindahkan semua kepada beliau. Makanya betapa malaikat Israel itu maju mundur ketika mau mencabut nyawa Rasulullah itu. Nyawa Rasulullah itu. Karena pasti itu sakitnya bukan main. Tapi kata beliau, kasih sayang beliau, mudah-mudahan umatku tidak akan merasakan sakit itu. Tahu-tahu mati gitu. Tahu-tahu mati. Dan yang kedua, kematian itu dijemput oleh kita, bukan kita yang dijemput kematian. Saya pinginnya mati ketika ngaji begini tiba-tiba. Tapi ajal saya masih jauh, nggak tahu di mana. Ingin juga mati ketika ngimami sholat, ketika mati ketika khutbah. Tapi guru kita memberikan pelajaran. Beliau menjemput ajalnya itu di jalan. Di jalan. Dan itu rahasia Allah. Karena ketika nyawa itu dicabut, itu sakitnya bukan main. Dan pasti manusia itu akan memaki-maki malaikat. Terus Allah ciptakan berbagai hal menjadi sebab mati, sehingga Israel nggak dimaki-maki lagi. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan ya karena naik mobil, kalau nggak tidak, ya karena waktunya, karena saatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung ikut berduka cita karena saya diberitahu Mas Miftah saya masih di luar kota sama anak-anak dan cucu saya itu. Maka untuk beliau sama ibu juga sudah. Ibunya masih di. Kita bacakan suratul Fatihah. Ala dunia kulinya bin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini beliau udah pindah alam, sekarang di alam barzakh, antara alam kubur dan alam akhirat. Ya, konon kalau Gus Dur itu belum pindah-pindah, masih di alam kubur Gus Dur itu. Karena sampai hari ini Gus Dur belum didatangi 2 malaikat. Karena belum, orangnya belum habis-habis, belum meninggalkan makamnya. Allah alam. Tapi pelajaran yang menarik bagi Gus Dur adalah sudah meninggal tapi bisa mendatangkan rezeki berbiliar-biliar dari ziarahnya itu. Masya Allah, ya. Dan di alam barzakh itu doa yang kita panjatkan antara lain adalah Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Jadikan ya Allah kubur-kubur mereka itu seperti taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kubur-kubur mereka itu seperti jurang-jurang neraka. Alhamdulillah. Jadi beliau-beliau itu masih menunggu bermain di taman-taman surga itu. Insya Allah bahagia mereka, ya, karena takwa. Jadi kembali tadi, kita nggak mungkin mengalahkan itu secara dengan takwa. Adu ilmu, adu teknologi nggak mungkin kita. Dan itu sudah garisnya, ya, sudah garisnya. Saya pernah agak lama gitu ya, agak lama menyampaikan ini. Dari keturunan kita ini kan berawal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dan putra yang kedua siapa Ismail. Allah sebutkan dalam surat surat ke-37, tidak jauh dari sini, ayatnya 101. Nanti dikira 151, 101. Siapa Ismail itu? Ismail itu Allah sebut dengan sebutan Gulamun Halim. Sedang Nabi Ishak Allah sebut dalam surat Al-Injil surat ke-15 ayatnya 53. Ishak itu disebut dengan oleh Allah Gulamun Halim. Yang ini amain diri gitu sama mereka. Jadi hampir kemudian orang-orang Islam ada yang dapat pemenang Nobel.
Gak ada yang dapat hadiah Nobel, karena yang buat hadiah Nobel itu mereka, gak mungkin orang di luar mereka. Jadi bahasa ininya, ya, bahasa ini cerdas, bukan pintar. Dari ilmu yang saya pelajari, kalau pintar itu hanya menggunakan akal, kognitif. Yang pernah kuliah, ya tingkatannya itu cuma sampai 6. Hafal, ya paham, bisa memperagakan, bisa menguraikan, bisa merangkum kembali, terus yang keenam bisa berpendapat. Semuanya cuma di ini, tapi yang cerdas itu sampai di sini. Semua ditangkap dengan panca indera, dibawa ke akal. Orang Yahudi itu berhenti di sini, pintar, tapi nggak sampai sini. Mereka membuat senjata untuk apa? Untuk membunuh manusia. Iron Dome itu terkenal itu, yang katanya nggak bisa ditembus oleh rudal, bocor. Dan hari ini nggak pernah disinggung lagi. Hari ini nggak pernah disinggung. Jadi kalau jujur, karena media juga mereka yang menguasai, Israel tuh nggak pernah menang, nggak pernah menang. Itulah. Jadi ini motivasi buat kita. Yang penting itu la ilaha illallah, nggak ada yang lain. Dan kalau kita diskusikan ini, kita pernah sampaikan di sini, ini hanya soal mau atau tidak mau. Urusan agama, urusan iman itu mau atau tidak mau. Para nabi sudah mencontohkan itu. Ya, para nabi sudah mencontohkan itu. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan, ya, mulai dari Nabi Adam. Tapi banyak ulama, Nabi itu mulainya Nabi Nuh, karena Nabi Adam bukan Nabi karena nggak ada surat Adam, adanya surat Nuh. Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membuat perahu, beliau kerjakan, padahal musim panas, di atas bukit lagi, dan beliau itu bukan tukang kayu. Belum pernah melihat kayak apa perahu itu. Tapi Allah bimbing itu dengan wahyunya, ini jadi. Dan saat itu juga terpilih umatnya itu yang setia pada beliau, sama dengan yang dibawa Rasulullah untuk hijrah itu 70 orang. Yang dari situ kemudian menyebar kemana-mana. Ada yang hitam negro, ada yang putih sipit Cina, ada yang putih lama. Itu termasuk di sini, kembali ke sini. Jadi antara mau dan tidak mau. Terus Nabi Ibrahim ketika diminta untuk mengorbankan Ismail, putranya yang dinantikan setelah 90 tahun katanya, ada kegelisahan, ingin ada penerusnya. Makanya dari situlah anak Nabi itu jadi Nabi. Di situ rahasia ulama mengatakan kenapa putra-putra Rasulullah meninggal. Karena sudah tidak ada Nabi. Sudah tidak ada Nabi. Meninggal sangat-sangat muda. Dan nasab Rasulullah khusus diberikan oleh Allah lewat jalur Fatimah Az-Zahra. Itu kan nanti masa. Jadi dari keturunan Fatimah. Nah, itu
dikobarkan, nggak nanya. Ibrahim cuma cerita sama putranya, ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Sungguhnya aku mimpi dalam tidurku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim, jawab Ismail, ya abatif al-ma'tullah, wahai ayahku, kerjaan yang diperintahkan Allah kepadamu. Ismail udah paham mimpi seorang nabi itu wahyu, maka harus dilaksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Nabi Musa sering melemparkan tongkatnya, lemparkan tanpa bertanya. Taunya jadi ular besar yang makan ular-ular ahli sihirnya Fir'aun itu. Suruh melempar lagi, ternyata laut merah itu terbelah. Situ untuk menyelamatkan. Rasulullah pun diperintah oleh Allah, ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Rasul, wahai Nabi, kerahkan umatmu menuju perang, menuju medan perang, karena kamu diperangi. Itu kalau bisa dan kalau boleh, Rasulullah bisa protes, bisa bertanya, bagaimana mungkin umatnya, pasukannya baru 200 orang harus perang melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1.300 orang. Kalau kita masih pikir-pikir ini dia apa, apalagi sahabat Rasulullah itu siapa? Para pengembala, nggak ngerti baca tulis, nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi itu. Dan dalam surat Az-Zumar tadi, itulah simbol-simbol ketakwaan yang sejak awal pun Allah beri pelajaran kepada kita. Begitu Allah menyempurnakan penciptaan Adam, Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud. Jin menolak. Jin yang menolak itu di kemudian hari kita mengenalnya sebagai iblis. Jadi jin itu, iblis itu jin, golongan jin yang selalu menolak perintah. Menolak apa? Mastakbaro. Bahkan mereka menyombongkan diri, mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Padahal hakikatnya enggak begitu. Hakikatnya itu adalah apakah jin itu mengikuti, melaksanakan perintah Allah apa tidak? Tidak. Malaikat langsung. Itulah maksudnya. Mereka beralasan, bukankah seharusnya kami itu hanya sujud kepadamu? Bukan itu intinya, bukan itu. Ibu bapak rajin tidak pernah ketinggalan salat duha. Apakah bapak ibu masih berpikir nek salat duha bakal sugih ora? Sugih wis ono dapat bapaknya. Maksudnya orang tahu salat pura-pura duha, salat liyane sugih berkedul. Bukan itu. Itu yang bahasa kita keberkahan. Nilai tambah yang baik. Kita hanya diminta yakin kalau kita berdoa Allah kabulkan. Urusan kapan Allah mengabulkan waktunya itu punya Allah, bukan punya kita. Urusan besar kecilnya, banyak sedikitnya itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Itulah. Ya, kembali pada kajian kita yang begini ini, kondisi yang
sebaliknya dari kondisi yang seharusnya begitu, itu berlangsung dalam kehidupan manusia itu hampir 6 abad. 6 abad itu sekitar 600 tahun. Kalau kita ikuti yang ditulis di sejarah mulai tahun 33 Masehi, keyakinan kita diajarkan pada kita bahwa pada tahun itu, pada usia 33 tahun itu, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Bukan dibunuh, diangkat oleh Allah. Yang nanti pada hari kiamat itu beliau turun akan membunuh Dajjal dan meluruskan keyakinan umatnya yang terputus. Mudah-mudahan kita sudah tidak ada semua. Nah, fitnah hari akhir itu beratnya bukan main. Kita udah icip-icip ini berat hari akhir ini. Sama Gusti Allah dikaruniai sumber daya alam sak kirang-kirang itu apa-apa larang gitu. Ya fitnah. Baru ada satu ya, gubernur tuh Jawa Barat itu, Deddy Mulyadi, yang berbeda. Mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Mudah-mudahan artinya zamannya pas. Zamannya pas. Ya, bukan. Mudah-mudahan konsisten ya beliau teriak-teriak begini dan kemudian ya. Zaman itu Ibu Bapak sekalian kita sebut dengan zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu adalah masa Fatrah itu masa sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada rasul, tidak ada dakwah. Para pemuka-pemuka agama itu pun ada, tetapi mereka sudah terjerumus. Terutama yang paling terkenal adalah pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka terjerumus pada urusan-urusan duniawi, urusan uang. Urusan dunia, urusan uang. Mau tidak bisa. Apa? Dimatiin ada. Ya, gitu. Ibu-ibu masih kuat karena ibu-ibu lebih sering bermain dengan air, membayi kecak. Nah, hari ini itu sebetulnya Ibu Bapak sekalian, kita bisa memahami kalau saya meyakini kita ini sudah kembali pada masa Fatrah. Nasihat-nasihat agama nggak didengar. Nasihat-nasihat agama nggak didengar. Sebaliknya malah diselewengkan. Ngaji begini, berani minta aku 75 juta. Ngaji di sini sekian juta, ngaji di sini sekian juta. Itu jangan jauh itu begitu. Maka ketika Musa dan Dara meninggal, muncul Isa. Mereka berusaha membunuh Nabi Isa itu. Karena takut nanti pengaruhnya hilang, semua orang hanya menuju Isa. Karena Isa itu lawannya, antitesanya Nabi Musa. Nabi Musa itu berangasan, Nabi Isa itu tembik.
Kita pernah mendengarkan yang diajarkan Nabi Isa, kalau pipi kananmu dipukul, kasihkan yang kiri. Musa enggak. Nabi Musa itu sering protes. Saya kadang kalau ingat ini itu ingat, saya kok kayak Nabi Musa. Apa-apa tak protes gitu. Apa-apa saya protes. Ya bisa. Rasulullah Mi'raj kemarin kita memperingatinya, diberi perintah sholat 50 waktu, turun langit ke-7, 6, 5 sampai langit ke-2, ketemu Musa dicegat. Mungkin umatmu cilik-cilik, gering-gering. Ini Bani Israel, ini umatku itu Bani Israel gede-gede, jaga-jaganya ramahku. Naik minta keringanan. Sampai 9 kali naik menghadap Allah. Kali 5, 45 kali dikurangi tinggal 50. Itu pun karena saran Jibril alaihissalam, sampun kanjeng Nabi, ampun minggah malih, sampun cepat. Saya khawatir kalau kata Jibril itu nanti umat panjenengan kados umat Nabi Isa. Emang kenapa umatnya Nabi Isa diperintah seminggu sepindah itu loh, coba termakan. Dan kita alhamdulillah. Coba, saya yakin di sini ada yang taruhannya 40 rakaat. Setelah 23 di masjid pulang, selesai. Saya tadi karena tidak ada juga, saya jumatan di Masjid Candi, masjidnya Pak almarhum Pak Samsudin. Itu ada orang besok pertama depan sholat sunnah barokah nggak mandek. Mungkin ada yang bertanya, itu sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Biasanya sholat tak ada wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, semacam. Tidak berhenti. Itu yang mudah-mudahan jangan kita. Nah, karena masa faktor yang begitu itu, orang kemudian terjebak di batasannya, tidak lagi menyembah Allah, karena ya sudah nggak ada dalam hidup. Panggilan itu nggak ada. Kalau hari ini sudah nggak ada azan, sudah nggak ada azan, nggak dengar azan. Nah, hari ini malah lebih lucu. Orang sengaja nyari rumah yang jauh dari masjid. Ini turu esok ya orang kebimbingan azan. Cari yang jauh dari masjid. Yang dekat ini jangan nggak ada, apalagi yang mubalik bintang. Hari ini pun kan kebalik, mubaliknya yang mendatangi. Mubalik ini kan sumber ilmu, ibarat sumber ilmu itu kan kayak sumur kan. Panjenengan ini kan yang menuntut ilmu yang nimbul sumur. Timbulnya menang wae sumure sing morok kan. Saking-sakingnya tidak ingin dakwah ini berhenti. Coba kalau zaman kakek saya dulu, Abdul Qadir Al-Mahfurah itu, ya datang dia ke Pentul ngajar, katanya juga sampai mana-mana, sampai Sampangan, sampai mana ngajar.
Sekarang ya banyak barang yang tutup tapi dibayar. Terus apa yang mereka lakukan? Bahwa mereka tidak mungkin menghindari fitrah dalam bentuk apa? Kebutuhan akan sesuatu yang luar biasa, yang hari ini kita sebut sesuatu yang luar biasa yang kita butuhkan dalam kehidupan itu adalah apa? Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Nah, Amr bin Luhai ini, Amr bin Luhai ini luar biasa. Dia itu tokoh agama di Mekah itu. Di Mekah itu satu saat pergi ke Suriah. Suriah itu multi agama, negara yang sangat besar. Banyak gereja meskipun kecil-kecil di mana-mana, banyak ini semua agama hidup di sana. Dia jalan-jalan di Suriah itu menemukan patung. Dia tertarik, dia beli, dia pasang di Ka'bah. Orang melihat dia menyembah patung semua keluarga, semua suku, semua bani punya patung. Dan ketika Rasulullah membebaskan kota Makkah itu pada tahun ke-8 Hijrah, itu jumlah patungnya itu ada 360. Dan Rasulullah itu ketika tawaf itu sambil membawa busurnya itu didorong-dorong begini, dijatuhkan. Karena itu tahun ke-8. Tahun ke-9 turun perintah haji. Rasulullah tidak segera berangkat, tapi menunjuk Umar, menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj, pemimpin haji, untuk pergi dengan tugas satu, membersihkan berhala. Yang kedua, mengumumkan tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang. Dulu itu telanjang. Ya ibu bapak sekalian, hari ini sudah diberi pelajaran agama, sopan santun apa, merasa jijik. Dulu orang dulu itu mandi itu ya kalau mau, kalau enggak mandi. Dan mandinya di mana? Di kolam. Di kolam itu di mana? Di tengah kota bersama-sama yang lain. Ya saya kecil masih tetangga-tetangga saya orang tentu tidak semuanya punya kamar mandi. Mandinya ya kesenggang ke bawah itu. Itu nih sedang itu, selama saya utuh bareng-bareng yang bunga. Jadi orang Barat itu tidak kenal mandi, tidak kenal sholat. Itu Islam yang datang. Dan di Indonesia ini, Fadlan siapa itu yang dari Papua itu cerita dakwah terhadap Papua itu asik, cukup dengan memberi sampo dan sabun. Nyuruh mereka mandi, keramas, besok mereka senang. Komentar orang-orang Papua itu, jebule Islam itu wangi ya. Islam itu harum. Islam itu seger. Ya, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, Luhai itu kemudian terus berkembang. Semakin lama orang berada dalam paganisme itu, orang kemudian terjerumus dalam kejahilian.
Bagaimana nggak jahiliyah orang-orang Mekah Madinah waktu itu. Mekah Madinah, anak perempuan begitu lahir dibunuh, anak laki-laki. Sementara mereka itu juga melakukan seks bebas. Mereka tidak mengenal poligami, yang mereka kenal poliandri. Seorang wanita bisa memiliki beberapa suami. Dan sampai hari ini kalau ibu bapak sekalian suka lihat YouTube itu masih ada bangsa-bangsa yang ada yang menulis sirah itu Amr bin As. Bin As berarti Amr anaknya As. Anaknya As. Itu ada yang bilang itu sebetulnya anaknya Abu Sufyan. Karena apa? Wajahnya seperti Abu Sufyan. Artinya bahwa Abu Sufyan itu juga waktu belum masuk Islam dia melakukan itu, berhubungan dengan perempuan itu. Dengan poliandri itu kan timbul pertanyaan, kalau hamil gimana, nanti anaknya ikut siapa, nasabnya siapa, terserah ibunya, dia mau nuding siapa, dan yang dituding tidak boleh menolak. Dituding tidak menolak. Ya mungkin kalau zaman dulu ada tes DNA mungkin ya. Jadi di situ mulai jahiliyah, nggak senang, nggak termasuk perbudakan itu nggak jahiliyah. Masa orang kok menjadikan saudaranya sama manusia kita? Islam mengajarkan secara sederhana kita nggak boleh mengatakan saudara kita yang lain itu jelek, tidak boleh, karena Allah menjamin nama kolaknal insana di ahsani taqwim. Ini awal dunia kelak, dunia kelak Gusti Allah itu maha cantik. Allah jamil wa yuhibbu jamal, dan menyukai kecantikan. Gak mungkin yang dilakukan itu tidak cantik. Tidak cantik. Kita mengatakan jelek pakai standar kita, orang dipuji. Indonesia ini banyak arti-arti cantik, orang dipuji berarti elek kan? Orang masih gelem. Jeleknya di mana? Itu kan boleh. Jadi memang secara genetik ya, Arab itu turunan Ismail, nanti ceritanya belakangan itu melahirkan Arab, ini melahirkan orang Barat. Misalnya Arab dan lain-lain. Pertanyaannya kan dari sini itu sebetulnya pertanyaan buat kita ini turunan siapa ini? Turunan sana apa turunan sini? Kita itu turunan sana. Yang kalau saya berguru itu turunan Ishak itu tinggi, besar, putih, rambutnya blonde, pori-porinya kelihatan, hidungnya mancung, lubangnya besar, hidungnya tipis, tapi lebar mulutnya. Nah kalau makan hamburger itu pas makan hamburger mangap gitu. Nah kita ini turunan Ismail, cilik, cendek, ireng, lambenya gedabul, sempit, melu-melu tiru-tiru mangan hamburger, mangap bolak-balik lebu. Terus dicuwili, nah ini lucu mangan hamburger kok dicuwili, itu ya lucu. Nek dicuwil ini kayak mutak kabeh, sausnya mutak, terus mayonesnya cutak. Nah ini cocoknya apa? Undi-undi, cocoknya klepon. Bapak Ibu sekalian kalau nonton film ya,
Ada orang barat laki-laki itu bintangnya pakai celana jeans, gagah, cakep kan? Kita enggak, bukan jeans celana kita ini. Manggo jeans berdoran, kegawan, tidak indah, tidak pantas-pantas. Tidak pantas-pantas. Itu nggak bisa, jadi yang beda. Dan Allah sudah menjamin itu berbeda. Ya, Allah nggak bedakan itu. Insya Allah jamin dengan takwa itu. Satu pertanyaan buat kita kan, tema malam ini, kita ini sebetulnya sama nggak masuk masa fatwa? Kita makin jauh dari hidayah Allah, kita makin jauh dari teladan Rasulullah SAW. Kita kuatkan dengan kejelian, ya, dengan kejelian juga. Bahwa kita ini kejahilian yang pertama, ya, nanti ibu bapak sekalian bisa cek gitu ya. Kejahilian yang pertama itu ayat-ayatnya dicek sendiri sambil tadabbur. Yang pertama adalah tauhid dalam iman. Monggo kita introspeksi diri sendiri. Apakah kita masih sering atau pernah katakan ya wis sholat, wis poso, ya sok-sok sedekah, kok uripku kok ini terus jahiliyah. Kenapa? Karena yang kayak gini ini yang terbaik bagi kita menurut Allah. Menurut Allah. Saya sering bilang sama murid-murid saya, untung saya nggak kaya. Kalau saya kaya ngapain capek-capek ngulang kalian? Jadi diulang tak paham-paham. Padahal saya tahu yang memahamkan itu Allah, bukan saya. Yang memahamkan itu Allah, bukan saya. Itu. Kalau jamaah sana, ibu, saya bilang kalau saya kaya, itu saya lebih dari satu. Lu kok gitu katanya? Ya menebarkan kerahmatan. Oki Istiana Dewi pun akhirnya kan diuji oleh Allah. Apa kamu benar-benar da'iyah yang menyampaikan ajaran Allah? Beliau berdiam itu Oki Istiana Dewi, suaminya poligami, menikah lagi. Karena di Jakarta itu ada sekumpulan ibu-ibu itu yang menentang firman Allah itu. Menentang poligami dan menentang firman Allah. Itu firman Allah kita lupa. Kita harus paham. Maka para ulama mencoba memahamkan, wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu merasa tidak sanggup berbuat adil, fawahidah, satu saja. Dan itu para ulama memberikan gambaran. Kalau kita naik pesawat, di pesawat itu ada pintu darurat. Kalau darurat baru dibuka pintu itu. Orang darurat kok pintunya dibuka. Kecelakaan yang terjadi. Ayat ini menggambarkan ibu sekalian pada peristiwa perang Uhud yang awalnya Rasulullah menang kemudian kalah. Kenapa kalah? Karena pasukan Rasulullah, pasukan pemanah yang ditunjuk Rasulullah itu dari perintah, kamu jangan menuruni bukit ini, apapun yang terjadi kamu tetap harus di atas sampai perang dinyatakan selesai. Tapi kemudian yang terjadi, Rasulullah sudah menang, sebagian sahabat sudah mengumpulkan lataran pasang perang, pasukan pemanah ini melihat iblis, setan membisiki, kowe nek ora melu ngumpulke ora kebagian. Turun mereka mengumpulkan. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir itu dari belakang membawa pasukannya membantai mereka semua, sehingga Rasulullah sudah nggak ada benteng.
Itu benteng Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun sampai terluka, ada tombak tembus pakaian besinya itu, kena mulutnya, giginya tangkal. Saking sakitnya atau apa, Rasulullah pingsan. Musuhnya yang lihat Rasulullah teriak, Muhammad mati, Muhammad mati. Mereka senang, terus mereka pulang ke Mekah, seolah-olah sudah memenangkan perang beliau. Bangkit, kemudian Rasulullah juga minta dirahasiakan bahwa beliau sudah siuman, tidak usah ngomong-ngomong, nanti mereka balik lagi. Jadi tidak ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, ketika Rasulullah dalam kondisi pingsan ini, sahabat beliau dari orang-orang Madinah, kaum Ansor itu, Aus dan Khazraj itu bingung. Nek Muhammad mati itu sama, ini perang itu untuk siapa? Wajar kan? Mereka juga bilang begini, kok Allah nggak memenangkan nabinya? Kok Allah nggak memenangkan agamanya? Itu kejadian. Berapa kali kita dalam pilpres itu begitu, kok Allah nggak menang ke Islam? Ya. Kita masih jahil. Bicara. Bisa saja apa yang akan terjadi pada periode ini, biarkan orang lain, bukan orang Islam yang akan bertindak. Allah selamatkan kita. Allah. Jadi kayak ibu bapak saya sudah sederhana, sudah salin, sudah siap-siap, sudah rapi, mau pergi, hujan. Ya karena memang musim hujan. Terus kita, udan toh lah, musim hujan, rautan dia. Merasa kecewa, sekali-kali toh dan lalu mau tangguh bapak ini ngomah. Dan untuk selalu keluar. Itu apa? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, bapak saya, hal-hal yang sepele kayak gini ini masih mengganggu kita. Masih mengganggu kita. Dan ini terus kita harus bahwa ini Allah, ini Allah, ini Nabi aja diuji. Ya termasuk Rasulullah ketika kehilangan putranya itu, saat itu sedang ada gerhana bulan itu, orang-orang kafir Quraisy menuduh anaknya Rasulullah itu ya kena bala itu. Kita diajari kalau ada gerhana kita sholat gerhana, diajari. Yang kedua, kejahilian dalam hal apa? Hukum. Sederhana saja Bapak sekalian. Apakah hukum yang berlaku di sini hukum Islam? Bukan. Untuk kita sendiri itu, apakah kita pakai hukum Islam? Apakah kita? Ya, itu. Ada seorang pejabat tuh cerita. Sebelum dia jadi pejabat itu dia merasa selalu dizalimi. Di depan saya kemudian komentar begini, Bapak hebat tuh. Hebat gimana masa? Bapak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh dipenjara dulu baru jadi raja. Sementara orang-orang di Indonesia ini jadi pemimpin dulu baru dipenjara. Jadi kita enggak dalam lingkungan kita sendiri. Keadilan, apakah kita juga seorang sahabat lapor pada Rasulullah, alhamdulillah Rasulullah, ada apa? Saya sudah bisa memberikan kuda anak saya. Rasulullah bertanya, putramu berapa? 4. Yang kamu berikan berapa? 1. Tarik pemberianmu. Kalau nggak bisa keempat-empatnya, jangan memberi. Masa makan siang gratis kok mau dipilih-pilih toh?
Akeh selain itu. Yang lebih ngeri hari ini, anaknya dapat makan siang gratis, bapaknya kena PHK. Ini jadi problem dari kita. Ini. Dan yang ketiga kemudian tabarruj. Saya ingin menyampaikan terima kasih selamat pada Pak Haji Samsudin Farah sama ibu, sama keluarga. Tempat ngaji kita ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dan kita niatkan ini jadi begini ini untuk meningkatkan kualitas majelis taklim kita. Bukan tabarruj, bukan berhias, bukan. Para mubalek hari ini pun kadang bawa mic sendiri, bawa sound system sendiri, bawa radio sendiri. Ini sudah sih. Coba, luar biasa atapnya begini. Sudah dilapisi ini, kotak-kotaknya nggak terlalu kedengaran. Kan saya merasa selama hujan ini suara saya merasa nggak terganggu kok, gitu. Saya tidak harus mengeraskan suara. Jadi ini kualitas. Jadi kalau ada yang mau sedekah, infak, wakaf, sajadah atau karpet di masjid, niatkan untuk meningkatkan kualitas sholatnya, bukan biar indah masjidnya, tidak. Kena karpet tebel, empuk, AC-nya adem, betah, iktikaf dan gitu. Nah, nek ora kan ini betah. Tapi ini bukan berarti karena udah baik terus betah sampai 9:30 ya ora. Ini lebih 5 menit saja, tapi karena kita mulai lebih 5 menit karena isya kita mundur ya, isya kita mundur. Jadi itu tabarruj. Kita lihat di mana-mana masjid itu berhias. Yang sedih adalah yang sudah pernah ke sana. Saya yakin Pak Haji Samsudin Farah dan keluarga pernah ke sana. Masjid Al-Jabar itu ternyata utang miliaran itu. Kunangan oleh gubernur yang sekarang ini, Deddy Mulyadi, itu hutang. Gimana? Saya nggak tahu, nggak punya ilmunya gitu. Ya, artinya sebisa-bisanya ya jangan hutang. Ya jangan hutang. Kayak haji itu kan ya, kalau sanggup bayar nggak apa-apa. Tetangga adik saya di Geraha SK3 itu naik haji Furoda 350 bersama istrinya 700 juta. Pulang-pulang di demo warganya ketahuan uang yang dipakai itu uang RW. Yang begitu-begitu. Ini bukan menebarkan kemaksiatan, alhamdulillah, pelajaran buat kita. Pelajaran orang lain kan nggak tahu, tapi kan kemudian kita berhias, ya, tabarruj dengan kebohongan. Yang terakhir, Bapak sekalian, tabarruj apa? Kejahilian dalam hal golongan. Yang kemarin saya sampaikan, ponakan saya itu anaknya Mas Purkani, ya, temannya Mas Sigit itu, Mustafa. Ketika saya diminta Mas Sigit ngaji di PCN Gajah Mungkur itu di Telkomar, saya datang duluan ditemani beliau. Terus ponakan saya itu datang, loh, Mas Ali Muhammadiyah kok. Saya yang harusnya bertanya begitu kepadamu. Bapakmu ini Purkani gue NU jekek, dia bilang gitu. Lah kok kowe ning kene? Kan
kuwi Muhammad Dino. Muhammad Dino. Ya jenenge ngaji kok bareng-bareng berbagi ilmu. Nggak bisa. Orang sampai bayangkan. Nggak tahu negara ini, ibu bapak sekalian. Saya sudah nggak tertarik karena udah pensiun, nggak tertarik. Menteri Agama hari ini itu NU atau bukan? Selamanya itu Kemenak itu NU terus. Sampai tempat saya bekerja itu Fakultas Agama Islam Uni Surah itu, kalau untuk mendapatkan bantuan apa saja itu masih ditanya, Uni Surah NU orang, Uni Surah NU orang, jarang NU itu. Makanya kan kita lihat Muhammadiyah tenang aja, jalan sendiri, berdiri sendiri, luar biasa, nggak pernah minta-mintakan. Apakah ini Pak Nasaruddin itu orang Makassar? Tapi jelas orang Makassar itu kerasnya. Ya, itu bohong. Ya, itu ahli tafsir dulu. Nah, pertanyaannya dari tadi yang pertama, apakah kita ini hidup pada masa fatrah hari ini? Ya, belajar sirah ini dalam rangka menghidup-hidupkan ini. Nanti akan tambah menarik. Kita tidak ada, kita tidak boleh jauh dari satu kalamullah Al-Quran, yang kedua dari sirah Rasulullah. Dan ketika kita belajar sirah, otomatis belajar Al-Quran karena sumbernya Al-Quran. Dan yang kedua, pertanyaan kita ini jahiliyah apa enggak di situ? Kita ini kalau kita masih jahiliyah, belum mutakin, nggak akan menang kita. Nggak akan menang. Kita hari ini terjebak dengan casing. Kenapa HP mesti iPhone? Bayangkan dulu itu awal-awal HP itu Indonesia memproduksi macam-macam itu ya. Ada Mito, ada apa? Itu rana suaranya hari ini. HP itu ya kalau enggak iPhone, Samsung, terus produk Cina. Oppo itu kan. Oppo, Legowo gitu ya, Lenovo. Harus kayak. Apakah mobil ini beliau ini masih pakai Kijang LCE tahun 2000, 25 tahun di jalan masih banyak, masih kencang. Apakah harus ini gitu? Apakah harus saya beli? Itu Indonesia itu kita ini pusing ya. Motor listrik rapayu, mobil listrik rapayu. Insentif macam-macam diberikan pemerintah. Alasannya sederhana hari ini. Kenapa orang nggak mau beli mobil listrik? Urung bukti nih mobil listrik itu puluhan tahun. Tapi kalau mobil bensin kan beliau itu beli sekali tahun mulai sakit. Baik ibu bapak sekalian, itu ya mohon maaf, jadi untuk apa refreshing kita ini kita ternyata masih jahiliyah karena ternyata masih hidup dalam masa fatrah itu. Kita harus itu sekali lagi terima kasih ini Pak Samsudin, para beserta keluarga yang memfasilitasi ini dan ini jadi amal jariah. Amal jariahnya gimana? Di antara kita, aku tak ini ya, aku pas ngaji ini kan ngajiin guru ini sing ngandani ini, amalannya ini ya. Nah terus ngaji di mana? Di sini tuh ya Allah itu Pak Samsudin, keluarga. Kalau anu memang selalu gitu. Kita juga kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz